Sebagaimana yang kita ketahui, pada saat ini kita sudah memasuki awal suci bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan para ustadz, para ulama, para kiai, para khatib, marbot dan sebagainya yang sering membaca sholawat menjelang maghrib, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai bulan Rajab dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Minta diberkahkan di bulan Rajab, minta diberkahkan di bulan Sya'ban, dan minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah sampai pada bulan suci Ramadan. Doa yang warid dari Rasulullah atau salawat yang warid dari Rasulullah, ya, doa yang warid dari Rasulullah. Karena bulan Rajab fadilahnya luar biasa, bulan Sya'ban luar biasa, namun di bulan Ramadan lebih-lebih luar biasa. Lebih-lebih luar biasa. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, percaya atau tidak, jelas survei membuktikan di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ya. Dari kemarin sudah banyak yang posting. Alhamdulillah Ustadz, subuh masjid saya penuh sampai emper-emper. Ya mudah-mudahan setelah Syawal seperti itu, gitu kan. Tapi survei membuktikan, gitu kan, kejadian seperti itu biasanya hanya terjadi di bulan Ramadan. Sholat maghrib jarang, mungkin hanya setengah baris, ya karena pada buka, ya gitu. Tapi sholat isya di pertama, ya tiap masjid sampai ke emper-emper, ya penuh kanopi dan sebagainya. Ya. Itu menandakan bahwa kebaikan di bulan Ramadan, ya motivasinya atau keinginannya, semangatnya, spirit orang-orang di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan yang lain. Lebih banyak bulan yang lain daripada bulan yang lain. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah yang sering dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan sekarang sudah sampai di bulan Ramadan. Ya, sudah sampai di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan berlipat-lipat. Bahkan kalau saya biasanya membahas tentang survei, gitu kan. Tapi kan gak usah dibuktikan dengan survei pembuktian, masing-masing saja berpikir, masing-masing saja mengakui. Contoh gini Kang Ustaz, di bulan Ramadan sekarang ada yang membaca Al-Quran yang disebut tadarus Al-Quran. Yang bisa baca Quran tentu di bulan Ramadan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Satu bulan Ramadan kalau yang sering bacanya ada yang hatam sampai 5 kali. Sering ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali hataman satu bulan Ramadan. Mungkin karena sibuk bekerja, ya, ada kesempatan waktu untuk membacanya hanya sedikit, hanya 1 hataman. Bahkan ada yang tidak hatam, cuma 15 juz dalam 1 bulan itu, ya. Dalam 1 bulan cuma 15 juz. Namun bandingkan 1 tahun kemarin, bulan Ramadan tahun kemarin, pada diri kita masing-masing saja. Hatam berapa? Oh, saya cuma 2, saya cuma 1. 1 bulan Ramadan tahun kemarin hatam 1 hataman. Bandingkan dengan setelah Ramadan dari Syawal sampai sekarang bulan Sya'ban. Selesai dalam arti Ramadan yang baru, berapa hataman? Sama Ustadz, cuma 1 hataman. Berarti tahun kemarin 1 bulan berbanding dengan 11 bulan. Itu menandakan bulan Ramadan semangat untuk ibadahnya, semangat untuk tadarusnya luar biasa, ya, luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Makanya Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang istimewa. Termasuk sekarang hadir di majlis ilmu, hadis di majlis taklim, ini fadilahnya luar biasa. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Idab ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy.
Barang siapa yang hadir di majlis ilmu, di majlis ta'lim seperti sekarang, kata Allah fi Ramadan, ya, pakai qaid, titik berat dalam arti fi Ramadan. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu pada bulan Ramadan, berbeda dengan bulan yang lain. Kata Allah Ta'ala lahu bikulli qadamin, maka Allah mencatatkan untuk orang yang hadir di majlis ilmu pada bulan Ramadan, bikulli qadamin, setiap langkah yang dilangkahkan dari rumahnya masing-masing, ibadatus sanatin, dicatat ibadah 1 tahun. Ibadat sanatin dicatat ibadah 1 tahun. Ini setiap langkah, maka semakin jauh langkah, maka semakin banyak fadilah. Setiap langkahnya dicatat amal ibadah sunnah 1 tahun. Bagaimana yang pakai motor? Jauh kan gak melangkah gitu kan. Ya berarti dihitung dengan putaran ban, ya. Ya diameternya berarti 1 meter gitu kan. 1 meter. Karena walaupun dekat masjid, tapi kalau tidak mau melangkahkan kaki, yang gak mau. Walaupun yang dekat melangkahkan motor atau pakai motor, sama yang gak mau. Ya, makanya yang jauh pakai motor ya tadi, dengan putaran ban motor ya. Kalau dikiaskan, kalau di sini kan langkah, zaman dulu kan tidak ada motor, adanya langkah kuda, langkah unta gitu. Makanya kalau dikiaskan, bagaimana kalau motor? Ya berarti searah putaran ban roda tadi, gitu, roda motornya. Ini dicatatkan amal ibadah 1 tahun, ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan akan bersama saya, kata Rasulullah, tahtal arsy, nanti di bawah aras. Itu yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua, wa man dawama alal jamaah, orang yang mampu mendawamkan berjamaah tadi, sholat subuh, zuhur, alhamdulillah zuhur juga banyak ya. Kalau yang giliran hari libur mungkin para pekerja, yang gak libur juga sekarang banyak. Biasanya 1 baris zuhur, sekarang ada 2 baris, 3 baris, bahkan ada 4 baris, asar sama. Cuma yang sedikit maghrib ya. Yang sedikit maghrib sekarang kebalik. Kalau hari-hari biasa maghrib yang banyak, sekarang yang sedikit maghrib cuma ada 2 baris atau 1 baris ya kalau di masjid saya ya. Itu kebalik, karena mungkin tadi ya mau berbuka gitu kan, gak keburu ya. Udah di rumah, nanti aja berangkatnya habis maghrib, padahal kan itu sama padilahnya, maghrib juga banyak ya. Barang siapa yang dawam berjamaah di bulan Ramadan, dalam arti tiap waktu tidak putus ya, namanya dawam itu terus menerus ya, terus menerus. Di Ramadan, di bulan Ramadan, Allah Ta'ala bikulli raqatin madinatan tamlau min ni'amil jannah, maka Allah akan memberikan kepada orang yang berjamaah di tiap Ramadan, yang rutin berjamaah di bulan Ramadan, setiap rakaatnya akan diberikan atau diganti dengan sebuah gedung yang istana lah, sebuah istana yang mewah fil jannah, di surga Madinah ya. Tamlau min ni'amillahi ta'ala, yang dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang sering berjamaah setiap rakaatnya, apalagi sholat tarawih ya. Sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3, udah 23 gedung tuh. Ustaz, nanti banyak banget dikontrakin ya. Oh, dia surga banyak banget dikontrakin aja, gak ada yang miskin, semua yang masuk surga, gak ada yang mau ngontrak, gak ada ya. Gak ada. Ustaz, banyak banget ini setiap tahun, berarti seharinya 23 gedung ya di surga, banyak banget berarti nanti ya. Kebanggaan dan kebahagiaan tentu ya. Kalau memiliki banyak, contohlah sekarang kita yang udah punya rumah, beli lagi rumah, beli lagi kontrakan, meskipun tidak kepake, meskipun dikontrakin, tapi kan kebanggaan, kebahagiaan ada. Sama halnya apalagi kalau sudah di surga, sudah tidak ada kesulitan, tidak ada rasa iri, dengki, sombong dan sebagainya, sudah hilang semua sifat-sifat takabur dan sebagainya. Sifat-sifat buruk yang ada di dunia, di surga tidak ada.
sifat dengki, sombong. Saya nih rumahnya mewah, mungkin tidak ada iri dengki, nggak ada, ya, nggak ada iri. Sifat-sifat yang tidak enak di dunia itu, ya sakit hati dan sebagainya hilang. Ya di surga itu tidak ada. Tapi tadi kebahagiaan yang punya banyak tentu lebih bahagia lagi daripada orang-orang yang punya sedikit. Makanya dawamkan salat berjamaah. Yang ketiga, waman barra walidayhi fi Ramadan, orang yang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan, berbakti kepada ibu bapaknya yang masih ada dengan silaturahmi, dengan memberi dan memberi kebahagiaan, yang sudah meninggal dunia dengan cara mendoakan, berbuat kebaikan-kebaikan atas nama mereka. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan melihat orang tersebut dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang Allah. Ketika sudah dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah, sudah mendapatkan rahmat Allah, maka jelas orang tersebut berhak masuk surga. Wa ana kafilun fil jannah, dan kata Rasulullah, saya yang akan menanggung nanti di surga. Berarti kalau orang yang berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan, ya kalau berbakti kepada orang tua bukan di bulan Ramadan saja, di bulan yang lain pun ya suatu keharusan dan kewajiban. Namun di bulan Ramadan lebih-lebih, ya lebih-lebih. Kalau kita punya orang tua, kita beli kolak 2, ya 1 untuk orang tua. Jangan sampai kita nenteng kolak, ya orang tua lihat aja kita dari warung, gitu kan. Ya dari warung minimal nawarin walaupun gak ngasih, gitu kan. Walaupun nawarin, walaupun gak ngasih. Contoh lah, dari warung beli kolaknya cuma 1, uangnya cuma dapat 5.000, gitu kan. 1 juga rencana ini untuk istri, ya dan kita bareng, gitu kan, dan suami. Karena gak ada duitnya, ngelewatin ibu, tetap ditawarin. Sehat ma? Alhamdulillah sehat. Ini habis beli kolak, ma mau ma? Dalam hati benar, jangan kalau mau habis dong, gitu kan. Ma mau ma? Orang tua pasti bijaksana. Beli berapa emang? Beli 1 sih ma, tapi kalau ma mau saya nanti beli lagi ma. Udah, mama ada yang siang tadi ada yang ngasih, udah gitu. Intinya kebahagiaan orang tua itu. Jadi bukan pemberiannya yang diharapkan orang tua, tapi tadi perhatiannya, ya. Bukan ingin, tentu yang di sini juga yang sudah menjadi bapak-bapak ada. Bukan ingin diberi oleh anak, bukan, tapi ingin perhatian minimal tadi. Pak, sehat, gitu kan. Ya. Udah makan belum, atau udah masak belum untuk makan sore? Ya. Ya. Udah masak belum, atau udah beli apa? Intinya seperti itu. Kalau diberi pun orang tua pasti bijaksana lagi. Ini anak, ini menantu, ya ini udah punya belum? Kalau udah punya, ya berarti ya alhamdulillah. Kalau belum, ya kamu dulu aja, nggak apa-apa. Bapak mau sih, cuma atau mama mau, cuma kalau kamu ini mah untuk kamu saja. Tentu orang tua bijaksana. Intinya perhatian. Tapi jangan takut. Jangan takut kalau umpama kita nenteng 1 tuh ya, ketemu sama ibu, ya ketemu sama ibu dalam arti di luar rumah karena ngelewatin, ma sehat, ma mau nggak ma, nih saya beli kolak buat emak ya, udah nggak bilang-bilang di rumah nggak ada, udah ini buat emak, mau, ya ibunya mau, kebetulan lagi mau kolak, diambil tuh dalam hati, kolak satu-satunya diambil lagi. Jangan takut, diganti oleh Allah, ya. Diganti oleh Allah dengan rizki min haitsu la yahtasib. Nanti juga ada rizki ketika diberikan kepada orang tua, insya Allah diganti oleh Allah dengan rizki yang berlipat ganda di kemudian hari. Mungkin ya udah ngasih sama orang tua, pulang ke rumah kolak gak ada, tetangga, Kang daek teu kolak ieu, loba banget ieu kolak ieu, abdi meuli 3 budak teu sugan teh balik, geuningan can balik di sakola, dibere. Itu rizki yang tidak disangka-sangka. Bisa saja seperti itu diganti. Jadi berbuat baik kepada orang tua di bulan Ramadan padilahnya luar biasa. Ya perhatikan, makanya harus dianggarkan untuk orang tua. Ya minimal ya kalau umpama masih punya ibu, ini untuk baju ibu berapa? Ya mampunya saja. Kalau mampu membelikan yang mahal ya silahkan, yang murah ya minimal ya, kalau murah kaos kutang tuh gitu kan, 40.000, 20.000, ya 25.000.
Ya, kalau yang murah minimal gitu kan. Dianggarkan kalau untuk ibu mungkin ada yang murah yang 150, apalagi untuk bapak koko yang 50 juga banyak sekarang gitu kan. Intinya ada perhatian, bakti anak kepada orang tua, bukan mahal dan bagusnya orang tua, tapi tadi rasa perhatian anak kepada orang tua. Ini yang menjadikan kebahagiaan orang tua, dan orang tua pun akan lebih-lebih ikhlas, dalam arti akan lebih-lebih mendoakan kepada anak yang berbakti tadi. Makanya di bulan Ramadan usahakan ya minimal kita membahagiakan bapak ibu yang masih ada. Ya kalau ada rizki lebih, ya tadi jatahlah baju pakaiannya. Kalau tidak ada, ya minimal dengan menegur sapa sebelum Ramadan seala kadarnya, ya seala kadarnya sesuai kemampuan masing-masing. Karena rizki tidak mungkin berkurang dengan disedekahkan kepada orang tua, akan bertambah dan bertambah lagi. Itu di bulan Ramadan. Yang selanjutnya di bulan Ramadan, jangan terfokus di sunnah. Karena di bulan Ramadan kan yang wajibnya adalah puasa. Yang tadi dibahas sholat tarawih, ya, yang membeludak, semangat, sunnah, ya, sedekah dan lain sebagainya, itu adalah sunnah. Jangan terfokus di sunnah sedangkan wajib ditinggalkan. Ketika berbanding dengan wajib, maka wajib yang diutamakan. Sunnah bagus dilakukan, memang harus seperti itu, tapi wajib harus dilaksanakan. Contoh perbandingan sahur tahajud dengan subuh. Jangan sampai sahur dilaksanakan, ya, tahajud dilakukan, tapi sholat subuh ditinggalkan, nah gitu kan. Ya, perbandingannya kan sunnah. Sebesar apapun pahala tahajud, sebesar apapun pahala sahur, tapi dibandingkan dengan pahala sholat subuh jauh, Pak. Subuh adalah wajib. Ya. Bapak ratusan rakaat sholat tahajud, kalau tidak subuh belum tentu yang 100 rakaat tahajud tadi bisa mengganti satu kali sholat subuh. Ya. Sholat subuh, makanya fokuskan di wajib tadi. Ya, jangan sampai beda kalau kesiangan. Kalau kesiangan kan nggak sengaja. Sahur bangun jam 2, jam 3 tidur lagi, ya. Bangun-bangun jam 7, itu beda lagi. Itu bukan sengaja meninggalkan subuhnya, ya. Tapi kalau udah bangun adzan subuh tidur lagi, ya, itu baru sengaja meninggalkan subuh. Itu dosa. Ya. Sama yang fokus di bulan Ramadan adalah apa? Puasa. Ya, selain sholat wajib yang 5 waktu, maka puasa Ramadan harus benar. Harus yang tepat atau harus yang sesungguhnya. Jangan sampai hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau menahan lapar dan dahaga, anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun saja sudah sama, Pak. Sudah sama dengan kita. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, menahan haus dan dahaga, sama anak yang 8 tahun kelas 1, kelas 2 SD yang puasa, sama. Maka kita harus meningkatkan perbedaan dengan anak-anak kecil puasa kita. Tingkatkan puasa kita, kualitas puasa kita dengan melakukan amal ibadah yang lebih dan meninggalkan seluruh maksiat-maksiat, ya. Anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut, ya. Ini harus menghindari seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa. Mata pakai untuk membaca Al-Quran, telinga untuk mendengar yang bagus-bagus, mulut untuk tadarus Al-Quran. Jangan melakukan hal-hal yang tidak layak atau tidak benar, supaya kualitas puasa kita benar. Namun puasa yang benar berarti harus memenuhi syarat dan rukun. Jadi kalau cuma menahan lapar dan dahaga saja, belum tentu puasanya sah. Tapi harus terpenuhi syarat dan rukun dan tidak melakukan yang membatalkan.